dari kelas biokimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, yang dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap, bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan, di mana pada manusia makanan dicerna oleh alat-alat pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir di usus. Hasil-hasil pencernaan kemudian diserap, dan sedangkan sisa pencernaan dibuang melalui alat-alat pengeluaran khusus. Macam-macam proses pencernaan ada dua, yaitu pertama, pencernaan secara kimiawi, di mana pencernaan secara kimiawi merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh, yang fungsinya adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pencernaan secara mekanisme, yang dimana merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil, yang kemudian proses pencernaannya itu dilakukan dengan proses fisik atau mekanik. Di sini bisa kita lihat jenis-jenis enzim pencernaan dan fungsi-fungsinya. Di sini pada organ kelenjar air liur ada namanya enzim pitialin atau amilase yang bertugas sebagai mencerna amilo menjadi maltose. Kemudian di lambung ada pepsin dan renin yang mengubah protein menjadi pepton dan mengubah kasinogen menjadi kasein. Di pankreas ada tripsin, lipase pankreas, amilase pankreas, ada karbohidrat pankreas yang dapat mengubah protein menjadi polipeptida, mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, mengubah amilo menjadi disakarida, dan mencerna amilo menjadi maltose. Kemudian juga di bagian usus halus ada enzim maltase, laktase, enterokinase, lipase, peptidase, dan sukrase, yang dimana fungsi semuanya itu mengubah maltose menjadi glukosa, mengubah laktosa menjadi galaktosa atau glukosa, mengubah tripsinogen menjadi tripsin, mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak, dan mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan terakhir itu mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan galaktosa. Glukosa. Kemudian kita masuk pada penyakit pada sistem pencernaan. Penyakit yang saya pilih di sini adalah tukar peptik, yang dimana tukar peptik adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas mukosa yang meluas di bawah epitel atau kerusakan pada jaringan mukosa, sehingga lapisan otot dari saluran cerna yang langsung berhubungan dengan cairan lambung asam atau pepsin. Secara garis besar penggunaan obat astaga ini. Kenapa? Nah, sudah saya potong. Lanjut, secara garis besar ada 3 faktor penyebab dari tukar peptik. Di antaranya bakteri Helicobacter pylori, penggunaan OAINS, dan kerusakan mukosa yang berhubungan dengan stres. Sejak ditemukan bakteri Helicobacter pylori oleh Barry Marshall dan Robin Warren pada tahun 1982, terbukti bahwa bakteri Helicobacter pylori ini penyebab utama penyakit tukar peptik, yang sebelumnya adalah stres dan gaya hidup masih dianggap sebagai penyebab utama tukar. Menurut Kimball 2005, Helicobacter pylori ini merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk spiral yang membentuk koloni pada bagian bawah lambung, pada bagian pylorus atau pada daerah perbatasan dengan usus. Menurut Suhatri 2014, di sini adalah faktor-faktor penyebab tukar peptik, ada Helicobacter pylori, OAIN, stres, ada juga Helicobacter pylori dan gabungan dengan OAINS. Ini untuk mengatasi tukar peptik, pengobatan tukar peptik ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, menghilangkan keluhan, menyembuhkan tukar, mencegah kekambuhan dan komplikasi, di mana pilihan pengobatan yang paling tepat untuk penyakit tukar peptik tergantung pada penyebabnya.
Biasanya, penggunaan obat tukak pektik yang paling banyak digunakan pada pasien tukak pektik adalah sukralfat, di mana obat ini bekerja melalui pelepasan kutub aluminium hidroksida yang berikatan dengan kutub positif, molekul protein yang membentuk dengan lapisan fisikokimikal pada dasar tukak, yang melindungi tukak dari pengaruh asam dan pepsin. Efek lainnya adalah membantu sintesa prostaglandin, menambah sekresi bikarbonat dan mukus, sehingga meningkatkan daya pertahanan dan perbaikan mukosal. Selanjutnya, ada juga penggunaan obat yang banyak digunakan, yaitu pantoprazol, di mana pantoprazol ini merupakan salah satu obat yang termasuk dalam golongan PPI, yang dimana mekanisme kerjanya dari golongan ini yaitu memblokir kerja enzim KH adaptase yang akan mempecah KH adaptase yang menghasilkan energi yang digunakan untuk mengeluarkan asam HCl dari kanak kulit serta parietal ke dalam lumen lambung. Tukang peptik juga mendapatkan obat paling banyak dikombinasikan, antara lain itu ada PAM inhibitor, ditambah sukralfat, ditambah antasida. Bisa dilihat di sini ada terapi obat pada pasien tukak peptik di instalasi rawat inap RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Pontianak, pada tahun 2017. Di sini ada terapi tukak peptik berdasarkan kombinasi. Sekian dari presentasi saya tentang gangguan sistem pencernaan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.